Lingkungan yang sehat atau kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi di mana lingkungan tersebut mampu menopang keseimbangan ekologis antara manusia dengan lingkungannya supaya mencapai kualitas hidup yang sehat dan bahagia. Dengan lingkungan sehat ini juga kita dapat menghindari serta meminimalisir adanya kejadian atau hal-hal buruk yang diakibatkan oleh lingkungan yang kotor. Nah, tapi pada realitanya lingkungan sekitar ini masih banyak sampah-sampah yang belum ditaruh di tempatnya. Juga masyarakat banyak yang masih tidak peduli akan kesehatan lingkungan. Contohnya aja banyak yang bawa sampah ke sungai atau sampah ditumpuk dan dibiarkan begitu saja. Nah, maka dari itu kita perlu menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan atau menjaga lingkungan tersebut atau lingkungan sekitar kita supaya menjadi lebih baik dan bersih, supaya mencapai kualitas hidup yang baik tadi. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Memang kenapa tahu? Nanti kan ada petugas yang membersihkan. Loh, kamu nggak tahu kalau sekarang di Indonesia sama di dunia, sampah plastik itu udah nyebabin banyak masalah kesehatan, terutamanya kesehatan lingkungan. Nah, kalau lingkungannya tercemar, nanti itu bakal banyak penyakit yang berbahaya buat manusia. Betul banget. Apalagi sampah plastik sekarang jika dibiarkan bisa mencemari ekosistem dan kelangsungan hidup. Apalagi pada saat musim hujan ini, banyak sekali sampah yang menggenang bisa menyebabkan tempat kumuh dan menjadikan sarang nyamuk. Ayo loh. Ayo. Setiap hari, kita manusia pasti menghasilkan sampah, menumpuk dan terus menumpuk sampah, terutama dalam aktivitas sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah plastik. Kita tahu, tak seperti sampah organik lainnya, sampah plastik tidak mudah untuk terurai. Mereka butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk terurai. Apalagi di saat musim hujan saat ini, sampah plastik jadi fokus utama karena dapat menyebabkan berbagai macam sumber penyakit. Jadi, siapkah kalian untuk menjadi pahlawan dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih? Selamat pagi, Mbak semuanya. Di sini kita akan menjelaskan bahaya sampah plastik. Mbaknya udah tahu nggak kalau misalnya sampah plastik, apalagi di musim hujan ini, bahayanya akan bisa meningkat. Pada tahu nggak ini? Tahu sih, ya tapi masih bingung. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai upaya-upaya pencegahan penekanan sampah plastik, bahayanya sampah plastik terutama pada saat musim hujan. Nah, yang pertama ada sampah plastik yang bisa didaur ulang jadi hiasan rumah atau kerajinan tangan. Nah, sampah plastik ini bisa kalian daur ulang menjadi dari kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik, styrofoam dan sebagainya. Nah, alternatif dari pendaur ulangan sampah plastik ini bisa menggunakan barang-barang berbahan dasar kain seperti tote bag atau paper bag. Sedangkan pas kalian minum botol dari kemasan itu bisa diganti dengan menggunakan tumbler botol minum. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana sampah plastik ini bisa didaur ulang menjadi barang yang ekonomis dan alternatif untuk mengganti sampah plastik misalnya yaitu kantong plastik yang kita gunakan saat berbelanja, kita bisa menggunakan alternatif berupa kantong yang bersifat kain atau tote bag atau paper bag. Nah, ada selanjutnya itu sampah plastik khususnya di musim penghujan itu dapat menimbulkan penyakit. Salah satunya kita tahu yaitu demam berdarah ya. Lalu ada yang terakhir yaitu upaya pencegahan. Nah, di sini upaya pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita udah tahu hal tersebut. Lalu menggunakan lebih sedikit barang yang dapat menimbulkan sampah plastik dan membuat OV trap untuk mencegah pencegahan nyamuk yang disebabkan oleh menggenangnya sampah plastik pada saat musim hujan. Kalau boleh tahu, OV trap itu apa ya? Nah,
UV trap sendiri itu merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk memutus siklus hidup nyamuk. Di mana alat tersebut itu bentuknya seperti ember yang berwarna gelap, di mana ember tersebut berisi air dan substrat kimia, di mana nyamuk yang akan bertelur di situ rangkai hidupnya akan terputus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai sampah plastik khususnya di musim hujan. Kali ini kita akan mengevaluasi tentang pemaparan yang sudah kita sampaikan tadi kepada mbak-mbaknya tentang bagaimana sih bahaya sampah plastik dan alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi dan menekan sampah plastik ini. Untuk alternatif pencegahannya itu bisa dengan mendaur ulang sampah menjadi kerajinan ataupun barang yang lebih berguna. Kemudian juga bisa mengganti kantong plastik, kantong belanja dengan yang berbahan kain seperti tote bag atau paper bag, dan mengganti botol minum kemasan dengan tumbler. Untuk bahayanya sampah plastik bisa menimbulkan penyakit seperti demam berdarah, apalagi saat musim hujan. Nah, bagus sekali tadi jawabannya udah paham bagaimana cara mencegah dan bahaya sampah plastik serta alternatifnya. Diharapkan mbaknya ini bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga bisa menekan pencemaran sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Yeay. Terima kasih, dadah. Semoga bermanfaat ya. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi individu. Selain merupakan anugerah dari Sang Pencipta kepada ciptaannya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar pribadi dapat terhindar dari penyakit. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan penyakit yaitu kelalaian manusia dalam membuang sampah plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan lingkungan tidak ternilai harganya. Maka dari itu, marilah jaga lingkungan kita untuk generasi yang akan datang.